Masakana hubbud dunya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda masih tentang hadis-hadis yang berkaitan fi dzikri dhammid dunya, mencaci atau menjelek-jelekkan perkara dunia. Dikatakan di sini hadis disebut masakana hubbud dunya, atau dalam riwayat yang lain ma yaskunu hubbud dunya, tidaklah bertempat cinta dunia, menetap kecintaan terhadap dunia, qalba abdin, di dalam hatinya seorang hamba, illa, kecuali iltato, akan melekat minha, dari hati tersebut, bithalathin, dari 3 hal. Illa, kecuali iltato, melekat, minha, daripada itu cinta dunia, bithalathin, dengan 3 hal. Apa yang pertama? Syughulun la yanfakku anahu, yaitu tidak akan terlepas dari kesibukan yang melelahkan. Syughulun, kesibukan, la yanfakku anahu, yang tidak selesai capeknya. Wa fakrun, dan kefakiran, la yudriku ghinahu, dan kefakiran atau tidak merasa cukup yang menyebabkan selalu merasa fakir. Fakrun, kefakiran, la yudriku ghinahu, yang tidak bisa mendapatkan rasa cukup. Wa amalun, dan cita-cita, la yunalu muntahahu, yang tidak akan digapai muntahahu, ujungnya atau capaiannya. Masakana hubbud dunya, tidaklah cinta dunia itu menetap pada hati seseorang, kecuali cinta dunia itu juga dibarengi dengan 3 hal. Jadi kalau ada orang dalam hatinya itu melekat cinta dunia, seneng ambek dunia, biasanya sing melu ceket ambek cinta dunia iku ndek atine. Jadi hadis sebelumnya dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia itu adalah pangkal segala kejelekan. Karena penyakit cinta dunia, hubbud dunia itu akan menyebabkan dalam hati kita itu ada penyakit-penyakit yang menempel ada di situ. Sing ceket melu hubbud dunya, gara-gara hubbud dunya. Apa itu yang pertama? Syughulun la yanfakku ghinahu, dia akan tidak terlepas dari kesibukan yang melelahkan. Uripe sibuk tok, gak ono tenange, sibuk. Dijak nandi sibuk, kate nglencer kadang-kadang sibuk, kate istirahat gak ono waktu, apa sibuk, gak ono marine sibuk iku. Acara tok misalnya. Kenapa? Dalam hatinya itu cinta dunia. Selalu mikir gimana caranya untuk memperbanyak dunia, gimana caranya untuk supaya usahanya tambah maju. Terus sibuk terus. Sampai kadang-kadang anaknya tidak keurus. Sampai kadang-kadang rumah tangganya tidak diurus. Bojone gak tahu diudik misalnya. Anaknya gak tahu diperhatekno. Sibuk nyambut gawe moro-moro, lho wis gedhe anakku. Lho wis iso mlaku anakku. Lho wis sekolah, ndak kerasa. Kenapa? Masyghulun, sibuk dengan sesuatu sing kadang-kadang ndak jelas. Gak mesti urusan kerjaan, kadang-kadang dengan perkara yang enggak jelas. Kenapa? Allah membuat dia sibuk, digawe sibuk sampai
terkadang tidak mampu untuk menikmati hasil kerjanya sendiri. Dan itu kita saksikan. Orang kerja tok uripe muter ruwet golek itunya. Sampai nggak sempet menikmati hartanya. Mangan enak gak sempet, ngelencer misalnya gak sempet, lungguh ambek keluargane tenang-tenang juga nggak sempet kadang-kadang. Justru sebalikannya, orang yang tidak ada cinta dunia dalam hatinya justru lebih bisa menikmati hidup kadang-kadang. Lungguh ambek di pinggir rembong ngopi ambek rokokan tenang, padahal gak ada duit kadang-kadang. Ya, padahal nggak punya uang, tenang aja. Koyo orang paling sugih sak Pasuruan. Ya, padahal gak ono duit, gawe mangan mending kadang-kadang gak ono, cuma tenang hatinya, dinikmati. Ya, kira-kira sing sugih iki sing ndi? Apa sing ruwet riwariwi nang ndi? Syuhul tok gak ono hasilnya kadang-kadang. Ya, syuhul ngalor, syuhul ngidul. Sibuk dengan sesuatu yang tidak ada ujungnya, dan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala gandengannya orang yang cinta dunia. Wa faqrun la yudriku ghinahu, kefakiran yang tidak ada rasa cukupnya. Bukan fakir di sini miskin enggak punya uang, tapi di sini yaitu rasa fakir. Ngeroso gak duwe. La yudriku ghinahu, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Selalu dirinya itu merasa kurang. Kerjaan misalnya, kok kerja kok teman-teman kok ngoyo, iya anak gak cukup, kayak hakil khorid gak cukup, kayak bendinane gak cukup, selalu merasa gak cukup. Ya, selalu merasa gak cukup. Padahal kalau disamakan sama-sama, misalnya podo-podo tanggungannya, misalnya anak loro telu, misalnya dengan strata yang sama, mungkin dengan penghasilan yang lebih kecil, orang bisa merasa cukup. Tapi dia dibuat sama Allah Subhanahu wa taala hatinya tidak merasa cukup. Selalu merasa kurang gawe mangan, gawe sekolah, gawe iki selalu kurang begitu. Kenapa? Hatinya sudah tertancap rasa fakir. La yudriku ghinahu, tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Ya, karena awalnya, akarnya, penyakitnya adalah cinta dunia. Oleh 1.000 kurang kok lek 10.000, 10.000 kurang kok lek 100.000, terus seperti itu. Ya, kok ndak istirahat? Bayaranku sakmene 1 juta, gak iso ngaji aku. Kudu golek penghasilan tambahan. Dapat penghasilan tambahan 2 juta. Sik kurang 2 juta iki, cicilanku akeh. Tambah penghasilannya 3 juta, tetap ndak bisa. Selalu hatinya merasa kurang, fakir seperti itu. Kate sodako, asline awak kepingin sodako, cuma durung cukup sih. Kayak bendinane iki durung cukup, sok kate sodako. Kenapa? Fakir. Ya, hatinya apa? Fakir. Orang kaya duwe wis akeh miliatan, nyumbang dibuat misalnya masjid atau nyumbang dibuat fakir miskin yang kelaparan, metu mek 200.000, duwike miliatan. Atau metu mek 1 juta misalnya, duwike miliatan. Kok mek titik Pak metu duwike, kebutuhanku sih akeh. Ya, jarene kebutuhane sih akeh. Kenapa? Fakir dalam hatinya. Ya, dan ini salah satu ciri yang enggak dimiliki oleh Nabi. Ya, Nabi itu tidak ada dalam hatinya rasa kefakiran. Ya, tidak ada dalam hatinya rasa kefakiran. Pernah ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW itu sedekah, ya, memberikan sedekah kepada orang-orang di Makkah ketika itu, tidak tanggung-tanggung kalau ngasih sedekah. Ngasih sedekahnya itu kambing. Ya, berapa jumlah kambingnya? Ada satu lembah. Ya, lembah itu kok jurang ya, tempat yang cekung, sampingnya gunung, lembah. Iku isine wedhus tok full. Sampeyan bayangno, pirang ewu iku wedhus iku. Itu sama Rasulullah SAW semuanya disedekahkan. Ya, kambing segitu banyaknya semuanya
disedekahkan. Kata Abu Sufyan ketika itu, benar bahwasanya Muhammad ini adalah orang yang tidak takut sama sekali kefakiran dalam hatinya, gak wedi fakir. Sedekah yang la yakhshal fakir, gak takut fakir. Kalau kita orang sekarang mau sedekah misalnya sampai duit kabeh wis rekening, di rekening sampai ana duit 10 juta. Ada orang butuh, entah itu sakit atau itu enggak punya makan, kira-kira mentok sing disedekahno pira? Rekening 10 juta ini. Sampean sedekah paling 1.000. Nah, di rekening 10 juta, sing disedekahno 1%. Sampean iso sedekah 1 juta, iku hebat. Ya, top pisan niku. Duit mek 10 juta tok wis gak ono maneh wis iki wis. Rekening kabeh di total sak duit sing di omah dompet kabeh wis di total mek 10 juta tok. Ada orang butuh muhtaj betul. Ya, kita sedekah iso sampai ngetokno 1 juta. Iku wis wah, hebat itu sudah. Nah, ini beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya diberikan. Ya. Kenapa? Sik takut fakir. Padahal enggak ada kebutuhan. Wedine engko ana apa-apa. Wedine engko ana butune. Lho wedine iki khauful fakir namanya. Ya, ini namanya khauful fakir. Makanya para alim ulama itu mengajari setelah sholat asar itu membaca surat Waqiah. Nah, ngajari baca surat Waqiah. Dalam hadis Nabi SAW juga mengajarkan alimu nisaakum suratal Waqiah. Ya, fa innahu suratal ghina. Ajari perempuan kalian baca surat Waqiah karena itu surat kekayaan. Ya, man qara'al Waqiah man qara'al Waqi'ata, siapa orang yang baca Waqiah amina minal faqah, maka akan selamat daripada kefakiran. Yang dimaksud kefakiran di sini adalah bukan fakir gak duwe-duwe, tapi khauful faqr. Takut miskin. Itu yang ditakutkan oleh para as-solihin, para anbiya. Sing diwedeni duduk miskin. Kalau melarat miskin itu hobinya mereka itu. Sampai Nabi SAW mengatakan idza aqbalat alaikumul dunya fakul dambun ujjilat uqubatuh. Nabi ngajari lek ono sampean ketekan rezeki, ono dunya teko, moro-moro sampean dadi pejabat, moro-moro dadi direktur, moro-moro oleh duit nomplok, ya, moro-moro ono sing ngeki sak M misalnya, ya BE, ya ono calon wali kota katanya nyalon misalnya, sampean tua nih, kok dadi, dikai sak M, wes moga oleh rezeki nomplok, ya, dateng moro nyambut gawe sampean moro laris, sugih. Kata Nabi SAW, maka ucapkan dzambun ujjilat uqubatu. Iki dosa sing siksane saiki. Ini dosa yang dicepatkan siksanya. Ini siksa dari dosa saya. Tidak ketekan duwe akeh, oleh rezeki akeh, itu diajari dzambun ujjilat uqubatu. Iki dosa sing aku gawe dosa pokok sampai sugih. Ini jangan-jangan dosa saya sekarang saya disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa khawatir. Ojo-ojo aku sugih iki duduk mulai rajin wiritan, tapi karena dosa kemudian sekarang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saya tambah lupa dari Allah. Tapi kalau datang kepada kamu kefakiran, kata Nabi SAW diajari marhaban bi syi'aris sholihin. Selamat datang syiarnya orang-orang soleh. Lek moro tompes nyambut gawe ini, ya, moro bangkrut, moro ditipu wong, moro entek dunyane misalnya, ya, nyambut gawe ini sepi, ya, resesi ekonomi, takban lemes kabeh misalnya, ya, itu jangan sumpek. Apa yang diucapkan? Marhaban bi syi'aris sholihin. Selamat datang. Ya ini syiarnya orang-orang soleh iki rata-rata melarat. Lah yang ditakutkan mereka itu bukan fakir. Mereka senang kalau fakir itu. Yang mereka takutkan itu khauful fakir. Takut miskin itu bahaya. Nah, orang yang cinta dunia itu dikatakan mendapatkan fakrun la yudriku ghina. Kefakiran yang tidak ada putusnya, rasa cukupnya. Tidak pernah dikasih rasa cukup. Selalu merasa kurang terus. Ya.
Wa amalun la yunalu muntahahu, dan juga angan-angan yang nggak pernah tercapai angan-angannya itu. Gimana maksudnya angan-angannya tidak pernah tercapai? Selalu punya angan-angan baru. Ya, selalu punya angan-angan baru. Terus begitu. Jadi hidupnya itu selalu dipenuhi dengan ambisi. Urip misalnya omah cilik kepingin duwe omah gede. Ngontrak kepingin duwe omah dhewe. Wis dikai omah gede, omah dhewe njauh omah sing tingkat. Dikai laku sehat sikile alhamdulillah kepingin duwe sepeda. Sepeda iso ketuku alhamdulillah kepingin duwe sepeda motor, kesel mancal jadinya. Dikai sepeda motor kudanan kepanasan kepingin duwe motor. Terus uripe nyambut gawe ya apa carane iso tuku motor. Apa udanan kepanasan aku lek ngaji wis cek enak kok motor. Ya, alasannya kadang-kadang ngono-ngono, kadang-kadang gawe sing apik, tak gawe lek ngaji, tak gawe engko lek khol apa iku enak wis. Gak panasan ndak udanan. Lho engko dikei motor sik golek motor sing ono AC ini enak. Motor ini elek panas. Dikei motor sing ono AC ini jauh, motor sing apa maneng misalnya ya mbok ono AC ini jauh sing enak gronjalan ndak goyang. Bokongku iki loro misalnya. Ono ayalan terus amalun la yudriku la yunalu muntahahu. Selalu diberi oleh Allah angan-angan yang ndak akan pernah habis. Dapat soleh nih angan-angan nih kepingin dadi maneh, kepingin terus seperti itu. Nah, dapat jabatan kepala iki, kepingin dadi kepala iki, kepingin kepala iki, hangke benda sih. Nah, di kepala terus seperti itu. Nah, ORT munggah dadi RW munggah, lurah munggah terus tidak ada habisnya. Nah, minta yang di atas. Nah, wis dadi pucuk sik kepingin pucuk maneng. Nah, munggah langit kan. La yunalu muntahahu. Itu kalau ditarik akarnya adalah karena cinta dunia. Kemudian hadis selanjutnya inna dunya wal akhirata talibatani. Sesungguhnya dunia dan akhirat itu talibatani wa matlubatani. Ibaratnya mencari dan yang dicari. Fatalibul akhirati, maka orang yang mencari akhirat tatlubuhud dunya hatta yastawfi rizqahu. Orang yang mencari akhirat maka ya fatalibud dunya, orang yang mencari dunia fatalibul akhirah, maka orang yang mencari akhirat tatlubuhud dunya, maka dia akan dicari oleh akhirat. Maka dia akan dicari oleh dunia. Hatta yastawfi, sehingga terpenuhi rizqahu, rizkinya. Wa talibud dunya, orang yang mencari dunia tadlubuhul akhirah, akan dicari oleh akhirat hatta ya'khudal mautu, sampai mengambil al mautu, kematian, bi'unukihi, dengan lehernya. Akhirat dan dunia ini dua-duanya ibarat satu yang satu mencari, satu dicari. Kalau Anda hidup, Anda fokusnya untuk mencari dunia, fokus untuk nyari dunia, maka akhirat akan mengejar Anda. Gimana akhirat mengejar Anda? Diuber-uber sampai akhirat, sampai ketemu mati. Diuber ambil sholat, diuber ambil sodako, diuber ambil silaturahim. Tujuannya hanya untuk dunia. Nyari dunia, terus ngejar dunia. Akhiratnya yang di belakang, nyari dia. Sampai ketika mati kepepet, mepet, nah baru Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba di akhir nanti bawa mati ya Allah. Mentok, keprapak wis ngarep mati, buri akhirat. Nah, apa sekarang yang dilakukan? Apa sekarang yang bisa kamu perbuat? Tidak ada sudah. Wa talibul akhirah, sedangkan orang yang mencari akhirat tatlubuhu dunya, justru dunia yang mengejar-ngejar dia. Wong sibuk ngejar akhirat. Dunianya akan ikut. Ya, dunia yang akan ikut kepada orang tersebut. Sampai tercukupi rezekinya. Nah, itu jaminan Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang selanjutnya, ala wa annas sa'ida, dan sesungguhnya orang-orang yang beruntung, ala wa innas sa'ida, ketahuilah bahwasanya orang yang beruntung itu man athara baqiyatan, orang yang lebih mementingkan sesuatu yang kekal,
yadumu na'imuha yang terus langgeng nikmatnya ala faniyatin atas perkara yang fana. La yattafidu adzabuha yang tidak atau la yanfadhu. Ini bukan la yattafidu, la yanfadhu tidak selesai adzabuha azabnya. Wa qaddama lima yuqaddimu alaih dan dia mendahulukan apa yang didahulukan atasnya. Mimma huwal an fi yadaihi daripada apa yang sekarang ada di tangannya. Qabla an yukhallifahu sebelum digantikan liman yas'adu kepada orang yang yas'adu merasa senang bi infaqihi dengan menginfakkannya. Wa qad syaqiya dan benar-benar celaka huwa dia bijam'ihi dengan mengumpulkannya wahtikarihi dan menyimpannya. Ta'isa abdud dunya celaka dan terjungkir orang yang menjadi budaknya dunia. Ta'isa celaka abdud dunya wantakasa dan jungkir. Wa idza syika dan jika ia terkena duri fala intaqasha maka tidak bisa dicabut. Kata Nabi SAW, ketahuilah inna sa'ida sesungguhnya orang yang beruntung itu yang apa sih? Orang yang beruntung itu man athara baqiyah, orang yang lebih mementingkan perkara yang kekal ya, lebih mementingkan perkara yang kekal, yang selama-lamanya daripada perkara yang fana, semu ya, daripada perkara yang semu atau mementingkan perkara yang asli sama daripada perkara yang palsu. Kampangannya sampai dikei pilihan, milih di sampean montor anyar kijang misalnya atau misalnya motor-motoran di pasar. Milih di ya, montor kijang engko bulan ngarep tak kei. Pasti iki cekelen struki fakture. Atau saiki tak tukok nang pasar motor-motoran di seret ya seketewan itu milih di sampean ya. Kalau orang yang said, orang yang beruntung yaitu orang yang memilih ada ya mending motor bulan ngarep, motor temenan ditumpai iso ya, lek motor-motoran ndak iso disurung tok ya, ditumpai ya gak iso melbu menjero nih ya gak iso. Begitu pula orang ditawari milih mana jannah surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi di situ atau milih dunia yang isinya hanya tipuan. Ya, anna sa'ida man athara baqiyatan yadumu na'imuha dan terus bisa kamu nikmati. Atau permisalan yang sama mending mana kamu mobil Innova misalnya ya Innova tekmu dhewe tak kei bulan ngarep. Atau kamu lebih milih mobil sewaan, tak kayak si sewa sebulan ya, cuman api Alphard cuman sewa ya, mending mana kamu? Ya lebih mending saya naik kijang Innova bulan depan tapi punya saya tak gawe kapan naik iso sak lawase daripada iki nyewa sak wulan mari wis dijabel engko ya, lebih milih mana kamu? Surga selama-lamanya atau dunia yang hanya sementara? Orang yang beruntung lebih milih surga yang selama-lamanya. Orang yang tidak beruntung, yang celaka apa? Ya tentunya dia milih sing sewan iki ae wis pokok saiki. Pokok enak gak ruwet wis ketokane gak ruwet, lebih milih dunia. Ya ini orang yang celaka. Ya. Wa qaddama lima yuqaddamu alaihi mimma huwal an fi yadayhi. Orang yang beruntung itu orang yang mempersiapkan masa depannya daripada sekarang. Orang yang beruntung itu adalah orang yang kayak sekarang misalnya siap-siap saya siapkan nanti untuk nyelengi apa kok kayak kepingin haji, kok tak gawe aku tuku omah, tak celengi duit gimana. Oleh duit tak celengi. Kayak apa? Kayak kok masa depan pingin rapi aku kok gede ya wis mari nyambut gawe ini rapi tak celengi duwe oleh bayaran didik celengi kayak apa kayak lamaran kayak apa kayak rapi kayak nyewa terop gawe
catering, digawe iki, dicelengi apa? Kenapa? Punya tujuan. Tapi yang satu ndak oleh duit dintekno wis gawe jajan ae wis. Oleh duit wis tuku HP anyar sing penting ono HP anyar metu. Oleh bayaran digawe mlaku-mlaku ae wis jalan-jalan ya nang Bromo nang iki. Lho kon gak duwe celengan. Sopo jaring kok wis celengan iku gampang dintekno saiki. Akhirnya ketika pas der-dere waya rabi gak duwe duit aku. Ya apa? Ya urung gak rabi kan. Ya, urung ndak usah rabi wis kan, ndak usah rabi wis. Ya. Waktunya beli rumah, ya apa kamu ndak punya rumah? Gak duwe celengan aku ya apa? Nah, begitulah orang yang beruntung. Kenapa? Dia siapkan sekarang walaupun bersusah-susah ndak apa-apa. Masih yo mek dhuwitku titik ndak apa, sing penting tak celengi kayak akhirat, kayak sedekah. Tak celengi di kayak akhirat duit gak digawe saiki, digawe bantu fakir miskin. Digawe bantu orang yang membutuhkan, dibuat bantu orang yang sakit. Ndak apa-apa sekarang saya pas-pasan hidupnya, tapi nanti di akhirat saya jadi orang kaya. Tapi nanti di akhirat saya jadi orang yang beruntung. Dicelengi duit. Nah ini orang yang beruntung. Orang yang celaka, pokoknya saiki wis meneh opo jare meneh. Ya. Qabla an yukhallifahu liman yas'adu bi infaqihi. Ya, sebelum diganti dengan orang yang merasa beruntung dengan menginfakannya. Wa qad syaqiya huwa bi jam'ihi wa ihtikarihi. Dia menjadi celaka. Kenapa kok dikatakan dia rugi? Biasanya, ya, biasanya duit disimpen-simpen. Ya, kayak rekening tambah kayak kok iku mang. Ya, duit 10 juta ngetokno 1.000 misalnya, duit sak M sedekah 1 juta misalnya, ya di incrit-incrit. Ya, dikurang-kurangi misalnya sedekahnya dikurang-kurangi. Ternyata ketika mati yang menikmati hasil kerjanya anaknya. Yang menikmati hasil kerjanya ternyata istrinya sama suami barunya misalnya. Ternyata yang menikmati hasilnya ternyata misalnya ponakannya atau saudaranya bergelimang dengan harta. Dia di dunia kerja keras, banting tulang, montang-panting, ketemu isu, ketemu bengi nyambut gawe. Sing mang jare syughulun layan fakku. Kesibukan yang gak pernah selesai anahu, sibuk terus nyambut gawe, kerja kesel. Pas mati sing enak anake. Sing enak bojone. Sing enak misalnya dulure, ya. Dan itu kita saksikan itu. Ya. Wong uripe ben kerja tok. Pas mati saiki anake sing enak. Saiki bojone sing enak. Dianya bagaimana? Dia disiksa dalam kubur. Ya. Kenapa? Sebab dia banyak mengumpulkan dunia tidak pernah sedekah. Kamu dulu cari uang banyak-banyak buat apa? Sekarang anak kamu tinggalkan uang, tidak ada agama, dia gunakan untuk maksiat uang itu, gara-gara kamu. Dia sudah dikubur, wis gak melu ngrasakno duwike oleh siksane. Kamu hanya ninggalkan TV yang besar di rumah buat anak-anak kamu, tidak pernah kamu ajari sholat. Sekarang TV-nya dibuat joget itu di rumah, gara-gara kamu. Wonge wis mati, tapi gara-gara dunia yang dia tinggalkan, yang dia simpan, dia menjadi orang yang celaka. Nah, ini orang yang celaka. A'udzubillah min dzalik. Ta'isa abdud dunya wa antakas. Celaka memang hambanya dunia itu. Orang yang jadi budaknya dunia itu celaka. Jungkir uripe. Wa idza syika fala intaqasha. Kalau sudah tertusuk duri tidak bisa dicabut. Nabi SAW mengibaratkan kalau sudah orang cinta dunia, jadi budaknya dunia itu ibarat daging ketusuk duri. Ya. Terus ya apa? Gak bisa dicabut. Ya. Dicabut tambah loro. Ya. Lek sampean selundupen, iku lak loro. Ya, digawe mlaku loro, digawe iki loro. Kenapa? Tertusuk duri. Begitu pula orang yang cinta dunia sudah. Kenapa? Sakit terus. Kerja sakit, ndak kerja sakit. Ya. Sibuk terus, nikmati hasil ndak ada. Nanti matinya disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa enake di atas dunia ndak bisa menikmati hidup, kena jadi budaknya dunia. Ketika mati juga ndak bisa nikmat, ndak bisa tenang karena disiksa terhadap uang atau harta yang dia tinggalkan.
Wa qala alaihi salatu wassalam az-zahadatu zuhud fid dunya dalam urusan dunia turihul qalba wal badana bisa turihul qalbu wal badanu bisa membuat istirahat tenang hati dan badan. Warraghbatu fid dunya dan orang yang tamak dalam urusan dunia tukthirul hamma akan memperbanyak sumpek wal hazana dan kesedihan. Wal batolatu dan batolah males-malesan pengangguran itu tukos taksil galba atau tukosil galba itu akan membuat hati itu keras. Nah, Nabi SAW mengajarkan kamu kalau zuhud urusan dunia itu akan membuat hati tenang, badan tenang. Wong lek urusan dunia iku zuhud, atine tenang. Apa atine tenang? Gak bingung. Ndak gupuan, ndak gampang gupu, ketok wong oleh duit, oleh harta ndak gupu. Ketok kancane tanggane sugih ndak bingung. Kenapa? Hatinya mustarih, tenang hatinya. Merasa tadi itu ghina, merasa cukup. Ndak pernah merasa kekurangan oleh duit 1 juta, oleh duit 3 juta, tenang uripe. Ya, oleh duit 1 miliar ya tenang uripe. Ya. Ndak bingung. Turihul qalba wal badana, badan juga tenang. Ndak ngoyo, wong lek kerjane ngoyo loro kabeh. Ya, awan kesel panas-panas bengi sik gak turu totalan misalnya. Ya. Engko bengi maneh dijak kanca bisnis ngopi gak turu. Waduh wis keteteran. Awake rembek kabeh. Wis tuwa teko kabeh penyakite. Sing biyen dikoyok di ngoyok kerja misalnya di perusahaan lembur dijepit terus. Kok lembur tok sampean? Wih akeh cicilan. Lembur terus ngelembur. Akhirnya pas tuwek remek kabeh. Ya sing kupinge ndak krungu budak misalnya. Apa kakean krungu mesin budak biasanya. Ya, yang kakinya misalnya tidak kuat, semper misalnya, jantungnya, ginjalnya karena kurang air. Kenapa? Biyen nyambut gawe ning ngoyo. Kano istirahat, kesel nyambut gawe ning, riwa-riwi kana. Badannya capek. Hati juga capek. Ya, kelihatan tangganya tuku sepeda anyar panas saat ini. Ya. Kayak tok tanggone ngecat ae wis panas. Ya. Padahal ngecetnya nggak gampang. Ya. Wis panas, dipikir gawe cat, waduh. Pentahun ngecat, wis panas saat ini misalnya. Ya, ketok tong koncone sing arek nom-noman kancane tuku HP anyar, wis pegel, ganti pelek, wis panas misalnya. Hatinya sakit. Ya, hatinya sakit, badannya juga ya sakit. Ya. Orang yang zuhud tenang. Ya, wih ku saiki sugih. Dunya ni akeh nyambut gawe ne pancene niat pancen. Wis tenang. Aku iso gawe mangan cukup, tak gawe mangan cukup, tak gawe sekolah anakku cukup, gawe susune anakku cukup, wis kaya apa? Nah, untuk apa? Saya rumah sudah punya, alhamdulillah. Masih omah elek, masih omah cilik, alhamdulillah. Wis cukup. Turihul qalb, hati tenang. Gak kepingin takon nambah penghasilan tambahan. Ndak, wis cukup iki wis cukup. Az-zahadah, turihul qalb. Wal raghbah, tapi tamak urusan dunia tukthirul hamma wal hazan, garai sumpek, garai susah. Ya iku akeh kepingin tuku iki, gak keturutan ya. Garai sumpek kae. Ya aduh kepingin aku. Kadang-kadang kepingin yang urusan kayak akhirat. Kepingin aku lunga haji, kepingin. Niatnya bukan untuk haji. Kepingin diceluk haji misalnya. Ya, sumpek. Ya, sumpek kepingin haji aku ya apa. Sumpek. Nah, karena tujuannya dunia. Ya, sumpah kepingin duwe motor, bingung nabrak kene, sumpah terus. Apa kon susah yo duitmu akeh. Iya masih duitku akeh. Tuku motor anyar gak iso aku. Kepingin bangun omahku ndak iso, sumpah. Tapi juga ya, kalau begitu ya wis gak nyambut gawe. Kata Nabi SAW, wal batolatu tuqasil qalb. Nganggur iku ngarai yatos. Ya. Jadi Islam itu ngajari tengah-tengah. Oh, lek kono nganggur ae wis gak nyambut gawe aku wis. Isuk ngopi, bengi ngopi, awan ngopi, sore ngopi misalnya. Ya, wis bengi cangkruk mulai 24 jam wis nganggur wis lek ngono wis. Napa zuhud, dudu zuhud iku jenenge males.
Islam tidak senang dengan orang yang batolah, yang sia-sia. Kenapa? Tuqassil qalb, ngarai hati keras. Orang yang nganggur itu gampang, cepat didatangi setan. Ya. Wong sing kesurupan iku wong sing nglamun. Ya gak ono wong ngaji kesurupan iku. Ya. Wong sing kesurupan iku biasanya sing tengar-tengar biasa. Ya, sing iku mah ngopi ambil pinggir dalan, tengar-tengar ya, delok langit. Lah iku biasanya gampang kesurupan iku. Sing gampang stres iku. Nah, dia ono wong stres misalnya maca kitab, ndak ono. Wong stres mesti tengar-tengar ya iku awalnya stres itu. Ya, nganggur. Wong gendeng iku nganggur gak ono penggawean. Nah, makanya orang yang pengangguran itu tugosil qalb, ngarai hati itu keras. Gimana hati keras itu? Sulit untuk dinasihati. Dinasihati bantah. Ya, dikasih nasihat duniawi atau ukhrawi nasihatnya. Itu dia akan merasa tidak mau nasihat, tidak mau nerima yang hak. Nah, itu tanda hati keras. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Innan nura, sesungguhnya cahaya itu idza dakhalal qalba, kalau masuk ke dalam hati, insyaraha lahu wanfasah, maka akan membuat hati itu lapang dan hati itu lebar." Cahaya itu kalau masuk ke dalam hati, maka membuat hati itu menjadi lapang luas. Jadi cahaya Allah, nurullah, kalau masuk ke dalam hatinya seseorang, itu akan membuat hatinya seseorang itu jembar, ombo hati ini. Insyaraha lahu wanfasah. Ketika Nabi cerita seperti itu, sahabat tanya, "Qila fahal lidzalika min alama ya Rasulullah?" Apa ada tandanya seseorang hatinya itu sudah kemasukan cahayanya Allah? Ono tandane ta Kanjeng Nabi? Jenengan ngomong atine wong lek kelebon nur iku jembar atine ku ya apa? Ono tandane ta? Sertifikate ati ku nambah ta, tambah ombo ngono ta. Iso dileboni kursi misalnya ya. Ya apa tandane ya apa? Sahabat takon. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tandanya itu at-tajafi an daril ghurur. Membuat jarak daripada dunia. Darul ghurur itu dunia, rumah tipuan. Wal inabah ila daril khulud, dan juga siap-siap bersandar kepada tempat yang abadi. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih, dan siap-siap untuk mati sebelum datangnya mati. Tanda seseorang itu dalam hatinya sudah masuk cahayanya Allah ada 3. Apa tandanya? Yang pertama yaitu at-tajafi an daril ghurur, buat jarak dengan dunia, gak cedek-cedek ambek dunia. Gak terlalu dekat dengan dunia, ngambil jarak, ngasih jarak. Jangan terlalu dekat dengan dunia, jangan terlalu dekat, ngasih jarak. Yang kedua, al-inaba ila daril khulud, kembali kepada darul khulud, bersandar hanya kepada akhirat. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih, yang ketiga siap-siap mati sebelum datangnya itu mati. Bagaimana siap-siap mati itu? Bukan nyiapkan kafan, bukan siap-siap mati itu kemudian nyiapno kapur barus, nyiapno sewek dan lain sebagainya, bukan. Isti'dad lil maut ay isti'dad lima ba'dal maut, menyiapkan apa yang setelah mati. Siapkan amal soleh kita sebelum mati. Wallahu a'lam bishawab.